Pembantu itu datang dengan seragam lusuh, tapi keluar dari rumah ini sebagai istri, dan aku mati tanpa pernah pergi. Rumah ini besar, terlalu besar untuk hanya diisi oleh kebahagiaan. Aku dan suamiku Arman tinggal di sini bertahun-tahun. Rumah mewah, uang berlimpah, tapi entah kenapa rasanya selalu dingin. Hari itu, Arman membawa seorang perempuan, namanya Sari. Katanya dia butuh pembantu baru. Wajahnya polos, suaranya lembut, tapi sejak pertama kali aku melihat matanya, aku tahu perempuan ini tidak sederhana. Sari selalu menunduk saat bicara denganku, tapi saat Arman lewat, matanya terangkat. Tatapan itu bukan tatapan pembantu, itu tatapan orang yang sedang mengincar sesuatu. Sejak Sari tinggal di rumah ini, aku sering merasa tidak sendirian, padahal rumah sedang sepi. Seperti ada mata yang memperhatikanku dari sudut-sudut gelap rumah. Sari hafal semua kesukaan Arman, cara memasak, cara menyeduh kopi, bahkan hal-hal kecil yang dulu hanya aku tahu. Dan entah kenapa, Arman terlihat lebih bahagia bersama dia. Arman mulai jarang menatapku. Kalau aku bicara, dia hanya menjawab singkat. Tapi pada Sari, dia tertawa. Dan setiap tawa itu seperti menusuk dadaku pelan-pelan. Suatu malam, aku melihat mereka terlalu dekat. Tidak menyentuh, tidak berbuat apa-apa, tapi jarak itu bukan jarak yang pantas. Sejak hari itu, Arman sering marah padaku. Katanya aku kasar, katanya aku suka membentak Sari. Padahal aku tidak pernah. Aku sadar Sari sedang memainkan perannya. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku menuduh Arman berubah, tapi Arman hanya berkata, "Kamu terlalu syirik ya." dan di balik pintu, aku melihat Sari tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum polos, itu senyum orang yang tahu dia hampir menang. Hujan turun deras malam itu. Aku masuk kamar mandi, dan pintunya tiba-tiba terkunci. Lampu mati, air menyembur tanpa henti. Aku berteriak, memukul pintu. Air sudah setinggi lutut, nafasku mulai sesak. Dari balik pintu, aku mendengar suara Sari. Maaf ya Bu, ini demi kebahagiaanku. Setelah itu semuanya gelap. Mereka bilang aku terpeleset kecelakaan. Dan Sari menangis paling kencang di pemakamanku. 3 bulan berlalu, Sari menikah dengan Arman. Dia tidur di kamarku. Tapi dia tidak tahu satu hal. Aku belum pergi. Lampu sering mati sendiri, cermin retak, langkah kaki terdengar tiap malam. Dan setiap Sari menatap cermin, aku ada di sana. Sampai suatu malam, Sari terkunci di kamar mandi itu. Air naik, lampu mati, dan kini akulah yang berbisik dari balik pintu. Sekarang rumah itu kosong. Tidak ada yang berani tinggal, karena setiap malam terdengar suara air mengalir, dan 2 perempuan menangis bergantian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk cerita horor selanjutnya.